teman-teman dan khususnya kepada ibu dosen yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Stambuk 2021. Perkenalkan, dengan nama saya adalah Devani Reviel dan teman di sebelah kanan saya adalah Sylvia Storus. Dan teman di sebelah kiri saya adalah Saya Lola Aprilia. Baiklah teman-teman, berikut adalah tayangan dari hasil proyek kelompok 9. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sebelum ke video pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu model pembelajaran inquiry learning. Inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, melakukan eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diharapkan agar dapat mencari tahu materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Di sini yang berarti peserta didik melakukan atau mencari dan melakukan eksperimen untuk mendapatkan hasil yang mereka butuhkan. Sekian dari penjelasan saya tentang inquiry learning. Di sini saya juga akan memberikan kesempatan kepada rekan saya untuk menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran inquiry learning. Kepada Fanny Reviel dipersilakan untuk menyampaikan kelebihan dari model pembelajaran inquiry learning. Halo, perkenalkan nama saya Devani Reviel. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari inquiry learning. Yang pertama ada dapat membentuk dan mengembangkan self-contact pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide pokok dengan lebih baik. Yang kedua ada membantu dalam menggunakan ingatan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang ketiga ada mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan pastinya harus terbuka. Yang keempat adalah mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Yang kelima ada bagaimana cara siswa memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Yang keenam adalah bagaimana cara seorang guru untuk menciptakan situasi belajar yang lebih merangsang siswa agar semangat belajar. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang kelebihan inquiry learning. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lola. Kepada Saudari Lola Aprilia, saya persilakan. Baiklah, saya Lola Aprilia akan menjelaskan kelemahan dari inquiry learning. Yang pertama itu kesulitan mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Nah, yang kedua, model pembelajaran inquiry ini sulit dilaksanakan karena terbenturnya dalam pembelajaran peserta didik di sekolah. Nah, yang ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang sehingga peserta didik sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta menguasai materi pembelajaran, maka model pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh kegiatan peserta didiknya. Sekian dari penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh video pembelajaran yang akan kami tampilkan. Baiklah, selamat pagi semua anak-anak. Di sini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai, Ibu nanya dulu. Semuanya apa kabar? Pastinya sehat dong. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk kita memulai berdoa, kita akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan mengabsen ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, lebih baik Ibu absen dulu ya. Lola Aprilia? Saya Bu. Devani Reviel? Hadir Ibu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang sudah mengerti tentang teks narasi? Sudah Ibu. Nah, bagus sekali. Berarti kalian sudah mempelajari dan memahami dari buku, dari materi yang Ibu berikan di grup kelas ya, dari WA sudah juga Ibu berikan. Nah, berarti hari ini kita hanya mengerjakan tentang teks narasi. Baik. Sebelumnya Ibu akan jelaskan secara singkat apa itu teks narasi.
Teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Nah, baiklah anak-anak semuanya. Kali ini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri umum teks narasi. Nah, apakah ada yang sudah paham dengan ciri-ciri umum teks narasi ini, anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama itu ciri-ciri umumnya ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Nah, keajaiban itu biasanya fiksi, yang keanehan itu biasanya hal-hal mistis. Kemungkinan itu bisa diambil dari kisah-kisah zaman dahulu. Nah, yang kedua itu ada ide ceritanya. Ide ceritanya itu seperti kalian membuat karangan sendiri. Yang ketiga ada menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Nah, karena ini teks narasi, jadi dia menggunakan imajinasi kalian sendiri, anak-anak. Nah, yang keempat itu ciri umumnya ada tokoh unik. Tokoh unik itu biasanya diambil dari hayalan kita sendiri. Yang kelima ada bersifat fiksi. Nah, bersifat fiksi itu tidak nyata, anak-anak. Yang keenam ada bahasa. Nah, bahasanya itu biasanya bisa menggunakan bahasa yang bahasa daerah, bisa saja begitu, anak-anak. Nah, bagian Ibu akan menjelaskan apa sih itu jenis-jenis teks narasi. Tadi dua orang guru sebelum Ibu sudah menjelaskan apa itu teks narasi. Tentunya kalian sudah semakin paham tentang apa itu teks narasi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, tentang apa sih Bu jenis-jenis teks narasi? Narasi itu ada beberapa macam sih Bu, dibagi beberapa macam sih. Nah, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah narasi ekspositoris. Apa sih narasi ekspositoris? Ada yang tahu? Belum ya? Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Cerita yang disampaikan secara informatif, cocok untuk menyusun teks biografi. Yang kedua ada narasi sugesti atau imajinatif. Jenis narasi yang hanya menjelaskan suatu khayalan seperti roman, novel, cerpen, hikayat, dan dongeng. Nah, yang ketiga itu adalah narasi artistik. Apa sih narasi artistik? Narasi artistik adalah narasi yang berusaha memberikan suatu maksud tertentu berdasarkan fakta. Jadi bukan khayalan, bukan hoax ya, dia tuh berdasarkan fakta. Nah, yang keempat itu adalah narasi informatif. Narasi informatif itu apa sih, Bu? Narasi informatif itu adalah narasi yang menyampaikan informasi suatu peristiwa tentang kisah seseorang. Misalkan seseorang itu bercerita tentang kisahnya. Nah, kisah itulah yang disebut dengan narasi informatif. Nah, sampai sini itulah bagian dari jenis-jenis teks narasi. Jadi anak-anak Ibu sekalian sudah paham? Paham, Bu. Oke, baik. Anak-anak Ibu yang pintar pasti cepat banget tanggap. Nah, untuk hari ini selesai sampai di sini ya anak-anak. Jangan lupa kerjakan tugas. Ibu akan memberikan kalian tugas mengenai teks inquiry e-learning ini. Apa sih bagian-bagiannya dan apa yang tadi sudah kami jelaskan, Ibu dan dua orang teman Ibu. Nah, kalian rangkumlah dan kalian buat apa yang kalian dengar sehingga bisa kalian buat pemahaman kalian sendiri dikumpulkan minggu depan. Terima kasih anak-anak. Ibu tutup ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.